Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan nikmat kesempatan untuk kita terus beribadah kepadanya. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Para pemirsa dimanapun berada, ketika kita berbicara tentang puasa, seringkali yang terlintas di pikiran kita adalah menahan lapar dan dahaga, yakni sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Namun sesungguhnya puasa bukan hanya soal menahan lapar dan haus. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan dengan sangat jelas tujuan diwajibkannya puasa dalam firman-Nya adalah di surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Perhatikan kalimat terakhir dalam ayat tersebut, yakni di situ ada kalimat la'allakum tattaqun, yang artinya adalah agar kalian semuanya bertakwa. Ini adalah tujuan utama dari puasa yang telah diperintahkan oleh Allah kepada kita semuanya. Lantas apa itu takwa? Secara bahasa, takwa berasal dari kata waqa yaqi, yang berarti menjaga atau melindungi, yakni adalah bagaimana kita bisa untuk berusaha menjaga diri dari murka Allah dengan berusaha untuk menjalankan perintah-perintahnya dan juga berusaha untuk menjauhi larangannya. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu sekalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Artinya, takwa bukan sekedar rasa takut. Takwa adalah kesadaran penuh bahwa Allah selalu mengawasi kita, sehingga kita berhati-hati dalam setiap ucapan, perbuatan, ataupun hal yang lainnya. Puasa adalah madrasah atau tempat bagaimana kita bisa untuk membangun sebuah ketakwaan. Setidaknya ada 3 hal yang akan kita latih pada saat kita berpuasa. Yang pertama adalah puasa bisa melatih untuk pengendalian diri. Ketika berpuasa, kita mampu menahan diri dari sesuatu yang sebenarnya itu adalah sesuatu yang halal, seperti makan dan minum. Dari sini dapat kita fahami bahwasanya jika yang halal saja bisa kita tahan karena dengan niat untuk mengikuti perintah Allah, maka seharusnya yang haram bisa untuk kita tinggalkan, yang haram bisa untuk kita jauhi. Rasulullah SAW bersabda, As-siyamu junnatun idza kana ahadukum sha'iman fala yarfas wala yajhal. Puasa adalah perisai. Maka apabila salah seorang di antara kalian berpuasa, janganlah berkata kotor dan jangan berbuat bodoh. Puasa menjadi sebuah benteng atau tameng dari dosa.
Ia melatih kita untuk mengendalikan emosi, menjaga lisan, dan menahan hawa nafsu. Inilah yang disebut dengan takwa. Yang kedua adalah puasa dapat melatih kita untuk berbuat kejujuran. Puasa adalah ibadah yang sifatnya sangat rahasia. Pada siang hari mungkin kita terlihat sedang lemes atau kita sedang melakukan sesuatu yang mungkin tidak dilihat oleh orang. Kita mungkin juga bisa pada saat berpuasa kita bisa diam-diam untuk makan secara sembunyi-sembunyi, kemudian melakukan perbuatan yang dilarang Allah dengan tidak terlihat oleh siapapun. Tapi ketika kita sedang berpuasa, maka itu adalah sesuatu yang seharusnya melatih kita untuk berbuat jujur. Karena adalah salah satu hadis qudsi yang mengatakan as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Puasa membangun kesadaran muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kesadaran ini tumbuh, maka lahirlah takwa di situ. Yang ketiga adalah puasa menumbuhkan empati sosial. Dengan berpuasa, kita merasakan lapar dan haus. Kita merasakan bagaimana sulitnya hidup tanpa makanan. Dari sinilah tumbuh rasa empati kepada fakir dan miskin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan pada harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta. Orang yang bertakwa bukan hanya rajin ibadah, tetapi juga peduli kepada sesemua. Ciri-ciri orang yang bertakwa, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam Al-Qur'an, yakni dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Dalam Al-Qur'an tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, mendirikan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Orang yang bertakwa itu imannya kuat, sholatnya terjaga, dermawan, lisannya bersih, hidupnya jujur. Maka pertanyaannya, setelah kita nanti berpuasa, apakah ibadah kita semakin baik? Apakah sholat kita bisa tepat waktu? Apakah lisan kita semakin terjaga? Dan apakah hati kita semakin lembut? Rasulullah SAW telah mengingatkan betapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan esensi dari puasanya, kecuali hanya rasa lapar dan dahaga. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang mendapatkan lapar dan haus saja tanpa mendapatkan esensi dari puasa tersebut, yaitu ketakwaan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kemuliaan bagi orang yang bertakwa. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Berarti dari sini dapat kita simpulkan bahwasanya takwa membawa solusi, membawa ketenangan dan keberkahan hidup. Hadirin dimanapun kalian berada, puasa adalah sekolah kehidupan. Ia melatih kita menahan diri, melatih kita untuk berbuat kejujuran, dan melatih kepedulian sosial. Semua itu bertujuan untuk satu hal, yakni menjadikan kita sebagai insan yang bertakwa. Maka jangan biarkan puasa hanya menjadi rutinitas tahunan. Jadikan ini sebagai momentum perubahan, karena kemuliaan di sisi Allah bukan diukur dari jabatan, bukan diukur dari kekayaan, bukan juga diukur dari popularitas, tetapi dari ketakwaan
dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang benar-benar mencapai derajat takwa melalui ibadah puasa kita. Wal afu minkum wa akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.